kasih Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur memasuki di bulan yang keempat tahun 2021. Semua karena kemurahan Tuhan. Kita percaya bahwa bukti kasih-Nya Tuhan telah kerjakan atas hidup kita sampai hari ini. Hari ini kita memperingati kebaikan Tuhan yang tak pernah terhingga oleh apapun juga. Sebab kasih-Nya nyata atas hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati kita untuk datang kepadanya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat, terima kasih Tuhan, bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan Kau di atas kayu salib bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidup. Berikan sorak-sorai bagi Dia, Allah kita yang sanggup. Haleluya. Bapak, kami bersyukur hari ini kami masih boleh bersekutu bersama Bapak Ibu Saudara. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami ketika kami membuat hati kami, membuat hari ini adalah spesial. Kami percaya ketika kami mengagungi karya-Mu di atas kayu salib, ada sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan atas hidup kami, supaya kami selamat. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melindungi kami, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang senantiasa bekerja atas kami. Urapi hamba-hamba-Mu yang berada di rumah kami masing-masing.
Kami ingin supaya hadirat-Mu boleh kami rasakan. Tidak mengurangi rasa hormat kami ketika kami mau masuk di dalam hadirat-Mu. Ruang Maha Kudus untuk kami berjumpa bersorak-sorai, menikmati hadirat Allah yang luar biasa. Sucikan hati pikiran kami, supaya apa yang menjadi bagian kami akan terima seutuhnya. Kami siapkan hati juga untuk kami perjamuan kudus Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang akan berkarya atas kami. Dan kami percaya Engkau siap melawat kami, Engkau siap membentuk kami, Engkau siap memulihkan kami, Engkau siap menyembuhkan kami dalam nama Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus-Mu saja yang bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang siap untuk ibadah sama-sama katakan amin. Silahkan duduk kembali. Siapkan setiap hatimu menyembah dan memuji nama-Nya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku.
Otoritas sepenuhnya ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikana masya ya dalam masya dalam masya ya dalam di dalam masya. Biarlah setiap hati menyembah Dia. Perlahan-lahan kita bangkit berdiri, tetap dalam hadirat Allah. Biarlah Dia masuk lebih dalam lagi, berdaulat penuh atas hidupmu. Engkau ada di dalam kami Tuhan. Kira Bapa sikaya dalammu, puaskan kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu atas kami. Terima kasih buat kasih-Mu di atas kayu salib. Engkau bayar lunas, Engkau bayar tuntas. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Pekerjaan-Mu sungguh agung, pekerjaan-Mu sungguh mulia. Tiada taranya, tidak ada seorang pun yang bisa mengerjakan selain Engkau. Engkau yang tidak berdosa dibuat berdosa oleh karena kami Tuhan. Sungguh karena kasih-Mu, sungguh karena kasih-Mu. Engkau sayang kami Tuhan, Engkau sayang kami Tuhan. Sehingga misi penyelamatan itu Engkau kerjakan sendiri untuk kami Tuhan. Dengan apa kami balas kasih setia-Mu atas kami Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Amin. Lebih dalam Oh Yesus semuanya, Jesus. dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Melebihi Yesus. segalanya, lebih dalam. Malaikat berdosa saja tidak mau tahu Tuhan. Tapi ketika Dia tahu kita biji matanya berdosa, Dia turun sendiri dari tahtanya. Dia lakukan misi penyelamatan. Untuk engkau dan aku, supaya hidupmu selamat selamanya. Kasih-Mu bagi kami Tuhan. Silakan duduk kembali. Sungguh karyanya yang luar biasa, takkan pernah tergantikan oleh apapun juga. 2 Korintus 5 ayat 21 katakan, Dia yang tidak berdosa dibuatnya
menjadi berdosa karena kita. Bapak Ibu, apakah pengorbanan Allah yang seperti ini hanya kita sia-siakan begitu saja? Lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita akan dengar, lebih menguatkan karya Allah yang luar biasa. Kenapa dia tidak mau turun dari salib? Kenapa dia harus melanjutkan misinya di atas kayu salib? Kita akan dengar isi hati Tuhan melalui firman Tuhan. Surat cintanya mau dia sampaikan kepada kita. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau ubah hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Jangan sia-siakan, jangan lewatkan kesempatan ini. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau ubah hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Panggil namanya Yesusku, berseru Yesus, Yesusku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau ubah hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu Tuhan. Otoritasmu penuh atas kami. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Katakan Yesus, 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 Yesus. Berseru memanggil namamu, namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Panggil namanya Yesus, Yesus, Yesusku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Panggil namanya berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Haleluya. Syukur. Yeah.
Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Pada hari ini adalah hari yang istimewa, karena kami menyaksikan akan kuasa Tuhan yang luar biasa dahsyat. Kasih-Mu yang tiada tara, kasih-Mu yang tiada terukur, cinta-Mu pada kami yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Melalui kematian-Mu di kayu salib, membangkitkan iman percaya kami, membawa kami hidup di dalam kesadaran total bahwa kami sangat memerlukan pengorbanan Tuhan. Karena tidak ada jalan keselamatan yang datang hanya dari Yesus Kristus Tuhan saja. Karena Engkau adalah penyelamat bagi kami, Engkau adalah penyelamat bagi dunia ini. Barang siapa percaya kepada Yesus, maka dia akan diselamatkannya. Terima kasih Tuhan. Teduhkan hati kami Tuhan, isi dengan kebenaran firman Tuhan. Sterilkan kuasa-kuasa jahat, sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, roh kami dibangkitkan, rohani kami didewasakan, sehingga kami menjadi orang percaya yang menjadi pengharapan Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang tinggal di rumah masing-masing. Biarlah memberikan waktu yang spesial ini hanya untuk Tuhan, mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib yang begitu dahsyat, dan tidak ada orang yang mampu berkata-kata ketika melihat pengorbanan Allah kami ini, karena cintanya pada kami semuanya. Mari Tuhan Yesus urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga berkat firman Tuhan ini akan membawa kami dalam pengertian yang lebih dalam dan kesadaran rohani yang total bahwa hidup kami hanya milik Yesus Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Mari yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan yang tinggal di rumah? Apakah sehat-sehat? Saya terus berdoa Bapak Ibu Saudara tetap ada di dalam kesehatan dan tetap berbahagia. Hari ini adalah hari Jumat Agung, hari yang spesial, di mana kita melihat akan pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa, yang menggetarkan jagat raya ini. Sehingga banyak orang menyadari bahwa tidak ada jalan lain kecuali Yesus Tuhan, diampuni, diselamatkan, dan layak masuk dalam kerajaan surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema mengapa Yesus tidak turun dari salib. Saudaraku dikasihi Tuhan, bahwa Yesus mati di salib ini menjadi perdebatan dan perbantahan. Bahkan banyak orang yang frustasi dengan mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tetapi seseorang yang diserupakan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini sehingga saudara dan saya akan mengerti mengapa Yesus tersalib, tergantung di kayu salib itu. Kita akan melihat di dalam Matius 27 ayat 42. Firman Tuhan mengatakan demikian. Orang lain diselamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia raja di Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Markus 15 ayat 30 juga mengatakan demikian. Turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Golgota Yesus tergantung bersama dengan dua orang penjahat. Yesus yang kita sembah disamakan dengan penjahat pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus tergantung di kayu salib, itu adalah hari Paskah, di mana banyak orang-orang Yahudi, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka lalu lalang di mana Yesus tersalibkan.
Dia tahu bahwa saat itu terjadi penyaliban Raja Israel yang namanya Yesus itu. Makanya orang-orang Yahudi itu, dia mengatakan pada Yesus di kayu salib dengan nada-nada ejekan, kalau orang lain diselamatkan, kenapa kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri? Kalau engkau mampu turun dari salib, aku akan sembah engkau. Kurang lebih pernyataan itulah yang disampaikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, antara jam 9 pagi sampai jam 3 sore, mereka berkumpul di bawah kayu salib. Dia ingin melihat peristiwa yang spektakuler, bagaimana Yesus yang bisa menyembuhkan orang, yang bisa membangkitkan orang mati, turun dari salib itu melakukan perkara yang ajaib di dalam hidupnya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka menunggu selama 6 jam. Mereka ingin melihat satu kenyataan keajaiban terjadi. Tetapi saudara, Tuhan tidak pernah turun dari salib. Tuhan tergantung dari salib. Dia tidak memikirkan dirinya, tetapi dia lebih lagi memikirkan orang lain. Inilah yang akan menjadi koreksi hidup kita, betapa Allah saudara dan saya mencintai kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan belajar dari firman Tuhan ini di dalam Yohanes 4 ayat 48 saja. Oke, terima kasih, puji Tuhan. Firman-Nya mengatakan begini, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi pada waktu itu, kalau melihat Yesus melakukan mukjizat, dia baru percaya. Demikian juga dengan saudara dan saya. Banyak orang meminta tanda pada Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah keajaibanmu, buktikan, tunjukkan tanda bagiku agar aku percaya pada Engkau Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, tunjukkan mukjizat-Mu biar aku semakin percaya pada Engkau. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam Yohanes 4 ayat 40 tadi sudah mengatakan bahwa apakah engkau percaya kalau sudah ada tanda atau mukjizat? Yohanes 4 ayat 41 mengatakan demikian. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Tuhan mengharapkan saudara dan saya percaya bukan karena mukjizatnya Tuhan. Amin. Tetapi Tuhan mengharapkan saudara percaya hanya melalui perkataan Tuhan saja. Beberapa waktu saya ngikuti doa puasa 10 hari di sini, ada satu pembicara yang mengatakan, membahas tentang 7 perkataan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, orang-orang ini menunggu keajaiban terjadi, tetapi Tuhan meminta pada saudara dan saya bahwa saudara harus lebih mendengarkan perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu berbicara tentang sabda Tuhan. Perkataan Tuhan itu berbicara tentang firman Tuhan. Seringkali kita minta pada Tuhan, Tuhan tunjukkan mukjizat-Mu Tuhan, tunjukkan tanda bagiku Tuhan. Saudara harus lebih memahami bahwa kita harus lebih percaya pada firman-Nya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan lanjutkan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dalam Matius 16 ayat 22, ya mohon dipersiapkan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan pada muridnya, aku nanti akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, maka Petrus melakukan seperti ini, saudara. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sama sekali takkan menimpa engkau. Saudaraku dikasih Tuhan, ketika Tuhan mengatakan, menubuatkan bahwa dia akan mati, tetapi apa kata Petrus? Tuhan, itu tidak akan pernah terjadi.
Engkau tidak akan pernah mati karena engkau orang benar. Engkau pasti akan diselamatkan oleh Bapa, oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus tergantung di salib dan dia tidak turun, ya, agar saudara tidak menantikan mukjizat Tuhan. Tetapi saudara lebih memperhatikan apa yang dikatakan Yesus di atas kayu salib itu. Saudara harus memperhatikan firman Tuhan hari ini, bukan mukjizat yang terjadi. Ya, saudara harus banyak-banyak mendengar perkataan Tuhan hari ini, bukan menanti-nantikan mukjizat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin dibukakan dalam Matius 24 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mukjizat, tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang jangan sampai terobsesi, jangan sampai wow melihat mukjizat-mukjizat. Karena banyak guru-guru palsu, mesias palsu bisa melakukan itu. Hari ini yang paling penting harus kita kerjakan adalah mari kita mendengarkan firman Tuhan, bukan mukjizat-mukjizat. Sekarang banyak orang menolong kita dengan cara-cara ajaib dan spektakuler. Tapi saudara dan saya harus mendengarkan firman Tuhan, ya, bukan mukjizat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah mengapa Yesus harus tergantung di kayu salib. Yesus tergantung di kayu salib mati, itu adalah sebuah nubuat yang harus kita pahami bersama. Matius 21 ayat 39 mengatakan demikian. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Ini berbicara tentang pengusaha kebun anggur. Pemilik kebun anggur meninggalkan kebun anggur itu dan menyerahkan kepada pengerjanya. Dan pengusaha itu menyuruh anaknya datang untuk mengecek, ya, pekerjaan pengerjanya. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa anak pemilik kebun anggur itu dianiaya, dilempar dan dimatikan. Ini adalah gambaran Yesus Tuhan. Makanya ketika hal itu disampaikan, Petrus sangat marah sama Tuhan. Ditariknya Tuhan, dia marah sama Tuhan. Tuhan, engkau tidak akan pernah terjadi hal seperti itu. Karena engkau anak Allah, karena engkau pasti dibela Allah. Tetapi Allah kita, dia tetap tergantung di kayu salib. Saudaraku yang dikasih Tuhan, alasan apa Tuhan tergantung di kayu salib? Yang pertama adalah Matius 26 ayat 39 mengatakan, lalu Tuhan maju sedikit dan sujud dan berdoa. Dia katakan kepada Bapaknya, Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi bukan kehendakku Bapa, tetapi biarlah kehendak Bapa saja yang terjadi di dalam hidupku. Maksudnya apa? Yesus tetap tergantung di kayu salib karena dia menyadari, dia punya ketetapan hati bahwa dia mau menanggung, mau meminum cawan penderitaan itu. Dia berketetapan dan berjanji di hadapan Bapaknya, Bapa, aku akan minum cawan itu, aku akan mengalami penderitaan itu. Maka Yesus tetap di sana, dia tetap tergantung di sana, mati di atas kayu salib. Karena Tuhan sudah berketetapan hati untuk mau menebus saudara dan saya. Dia berkata sama Bapa, aku siap untuk menanggung dosa orang-orang yang mengasihimu. Seberapa banyak saudara menyadari kebenaran firman Tuhan ini? Saudara hanya melihat santai saja ketika Yesus tergantung di kayu salib. Dia berkomitmen pada Bapaknya. Aku siap untuk menanggung penderitaan ini, Bapa.
Saudaraku dikasih Tuhan, yang kedua, kenapa Tuhan Yesus tetap tergantung di kayu salib itu? Karena Tuhan Yesus ingin menarik saudara dan saya kepada dirinya. Saya ingin ditunjukkan firman Tuhan di dalam Yohanes 3. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada waktu itu Israel mengalami satu bencana, maka Tuhan perintahkan Musa untuk membuat ular tembaga, ya, di atas, yang dibuat berdiri di atas, sehingga siapa saja yang melihat ular itu maka diselamatkan. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus tergantung di kayu salib? Dia ingin menarik saudara dan saya kepada Dia untuk diselamatkan. Yohanes 12 ayat 32, firman Tuhan mengatakan demikian. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Lanjutkan Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kepada Tuhan, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kenapa Yesus Kristus Tuhan tergantung di kayu salib? Karena dengan tergantungnya Yesus di kayu salib, Dia ditinggikan Allah. Dia ditinggikan di atas bumi ini. Dia tergantung di kayu salib dengan maksud adalah Tuhan ingin menarik saudara dan saya kepada Dia. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, tidak ada seorang pun yang mau datang kepada Tuhan Yesus tanpa ditarik Tuhan Yesus. Maka Yesus harus tergantung di kayu salib biar bisa menarik semua orang, dan orang itu akan diselamatkan Tuhan. Tidak ada seseorang yang mengatakan aku ingin ikut Yesus, tidak ada. Ketika Tuhan sudah menarik saudara, maka saudara secara otomatis datang kepada Tuhan. Tuhan, aku perlu Engkau. Inilah artinya kenapa Yesus Tuhan itu harus tetap tergantung di kayu salib. Dia akan menarik saudara dan saya. Yesus mati di salib, saudara. Dia mati berdiri karena dia harus disalib. Tetapi dengan kematian Yesus berdiri di kayu salib, maka saudara dan saya akan dimuliakan oleh Tuhan, berdiri hidup-hidup. Ini satu kemurahan yang Tuhan berikan pada kita. Dia rela mati, berdiri, dimuliakan Allah Bapa. Dia ditinggikan di atas bumi ini melalui kayu salib itu. Tapi ketika saudara percaya pada Dia, saudara ditinggikan, dimuliakan, berdiri hidup-hidup di atas muka bumi ini. Inilah kenapa salib itu menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita. Karena berbicara tentang salib, berbicara tentang kasih. Banyak orang mencibir salib, tapi sebenarnya salib punya makna yang besar. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Kalau Tuhan ingin, Dia bisa turun dari salib kapanpun dengan cara apapun. Tetapi Dia ingat bahwa Dia mau menanggung penderitaan untuk kita sekalian. Yang terakhir, saudaraku yang dikasih Tuhan, siapa yang menurunkan Yesus di kayu salib itu? Dia telah mati, saudara. Dia katakan, Elia, Elia, lama sabachthani. Orang berpikiran, apakah Elia akan menolong dia sehingga terjadi mukjizat? Maka orang-orang itu menunggu 6 jam lamanya. Tetapi tidak ada mukjizat sama sekali.
Sehingga orang-orang itu mulai meninggalkan Tuhan. Dia katakan bahwa Yesus Tuhan adalah Allah yang gagal, karena dia mati di kayu salib. Sehingga harapan orang yang ada di sekitar salib itu runtuh sekaligus. Dia tinggalkan salib, dia tinggalkan Yesus, dia tinggalkan mayat Yesus yang tergantung itu. Mayat itu dingin, saudara. Darahnya bercucuran. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan dia. Yang ada hanya lalat, nyamuk, dan burung-burung camar, burung-burung pemakan bangkai yang siap untuk memakan bangkai itu. Tubuh Yesus tergantung di kayu salib dan dibiarkan orang. Tidak ada harganya sama sekali. Bahkan pada waktu itu ada beberapa perempuan di sekitar salib itu hanya mampu melihat saja. Mau mengelap luka Yesus saja tidak bisa, saudara. Jenazah itu sangat dingin sekali, terlantar, tidak berbentuk. Itulah Tuhan kita. Sampai pada suatu ketika, Markus 15 ayat 43, tolong dibuka ayat ini. Ada seseorang yang mengasihi Tuhan, yang bernama Yusuf Arimatea. Markus 15 ayat 43. 15 ayat 43, ya. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Maka datanglah Yusuf dari Arimatea itu datang pada Pilatus. Saya mau dibukakan di dalam Ulangan 21 ayat 22. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jenazah yang terlantar itu, yang berkorban untuk saudara dan saya, dibiarkan orang begitu saja. Apakah saudara pernah berpikir hal yang seperti ini? Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, di 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesus dianggap terkutuk dosa. Dia mau lakukan itu untuk saudara dan saya. Tetapi seorang yang bernama Yusuf Arimatea ini melihat wajah Yesus, melihat tubuh yang sudah kaku, tubuh jenazah Yesus itu. Dia datang ke Pontius Pilatus dan mengatakan, saya ingin turunkan mayat Yesus itu. Saudara tahu, Yusuf Arimatea ini harus melepaskan paku-paku yang menancap pada tubuh Yesus. Sesuatu yang mengiris-ngiris hatinya. Bahkan ketika ia harus memindahkan dari Golgota ke tempat pekuburan Yesus, dia harus membasahi tubuhnya sendiri. Kenapa saudara? Karena ketika dia memanggul tubuh Yesus itu, darah dan air yang keluar dari tubuh, yang lendir yang keluar dari tubuh itu menyatu dan membasahi tubuh Yusuf Arimatea itu. Dia basah kuyup dengan darah. Saya berharap dalam kebenaran firman Tuhan dalam Jumat Agung ini kita benar-benar menyadari arti pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa. Sehingga saudara tidak main-main lagi. Dengarkan perkataan dia. Jangan minta-minta mukjizat lagi. Dengarkan firman Tuhan itu yang dimau Tuhan hari ini. Dia mau berkorban bagi saudara dan saya.
Dan saya percaya semuanya itu untuk kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah maupun yang ada di gereja Tuhan. Bangkitkan rohmu, pandanglah Yesus Tuhan, hargai arti pengorbanannya. Firman Tuhan mengatakan orang yang terkutuk ini kalau mati hanya dilempar saja di pekuburan, dibiarkan saja. Tetapi puji Tuhan ada seorang yang bernama Yusuf Arimatia itu dengan cintanya dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita cintai Tuhan lebih daripada hidup, karena dia mencintai kita lebih daripada hidup Tuhan sendiri. Yusuf Arimatia melihat Yesus yang mati itu. Dia katakan, soma. Tubuh yang kelihatannya mati, tetapi tubuh ini adalah tubuh yang hidup. Tetapi beda dengan Pontius Pilatus. Dia katakan, petoma. Tubuh yang mati, yang tiada arti. Saya berharap pada pagi hari ini saudara melihat kematian pengorbanan Tuhan itu sesuatu yang menghidupkan kita sekalian. Amin. Sehingga saudara dibangun, dikuatkan, percaya Yesus dalam kondisi apapun. Kalau dia mau menyerahkan nyawanya, pasti dia akan membawa kita menuju kehidupan yang penuh dengan sukacita, hidup kekal bersama Yesus. Mari kita teduhkan hati kita. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu Tuhan. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Jemaat yang di rumah untuk bangkit berdiri. Syukur. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami memahami arti kematian-Mu di kayu salib. Seringkali kami meremehkan dan menganggap sesuatu yang biasa saja. Tetapi kami lebih memahami arti kematian-Mu di kayu salib adalah satu hal yang Tuhan kerjakan untuk kami dengan kasih-Mu yang tiada batas itu. Pada pagi hari itu Tuhan, kami bersama-sama umat Tuhan yang baik ada di gereja maupun yang ada di rumah tinggal kami masing-masing. Kami melihat tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus-Mu. Kiranya Engkau menyatu dengan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami boleh menikmati tubuh dan darah Tuhan dengan ucapan syukur. Kami adalah bagian daripada Tuhan. Hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi milik Tuhan. Biarlah kami selalu mendengarkan firman Tuhan dalam hidup kami. Bukan musisat-musisat yang kami cari, tapi kami mencari Tuhan dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Kuduskan dan sucikan setiap kami sehingga kami boleh layak untuk menikmati tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita baca pengakuan iman GPI dahulu. Ya, puji Tuhan. Mulai dari aku percaya. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang dinaungi oleh Roh Kudus, bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Bahkan ia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Juru Selamat antara kita.
Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lainnya. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya, semua orang mati akan bangkit. Orang benar akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkat roti di atas kepala saudara dan dengarkan firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang terpecah-pecah ini adalah tubuh Yesus yang sudah dikorbankan bagi saudara dan saya? Dalam nama Yesus Tuhan, mari kita makan bersama. Ucapkan syukurmu, haleluya. Saudara, angkat cawan di atas kepala saudara dan dengarkan firman Tuhan. Bapak ibu saudara yang di rumah, silakan angkat anggur di atas kepala saudara. Dan saudaraku yang demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan yang di atasnya adalah ucapan syukur kita ini adalah darah Yesus yang telah tercurah bagi saudara dan saya? Dalam nama Yesus Tuhan, mari kita minum bersama. Mari kita mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkau mati di kayu salib. Engkau lepaskan nyawa-Mu hanya demi kami Tuhan. Betapa berartinya kami di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Engkau tergantung dengan percucuran keringat dan darah. Engkau tunjukkan pada kami pada saat ini. Biar kami semuanya sadar
bahwa perjuangan Tuhan Yesus begitu hebat dan luar biasa. Sekarang ganti kami harus hidup bersama dengan Tuhan. Hidup kami hanya untuk Yesus Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami selalu egois, mementingkan hidup kami hanya untuk kami, yang sebenarnya kami adalah milik Engkau. Kami sudah Tuhan bayar dengan lunas, dengan kematian-Mu yang mengerikan itu di atas kayu salib. Banyak orang menghina Engkau, banyak orang meremehkan Engkau, tetapi Engkau terus berjalan kepada salib itu, agar Tuhan meninggikan kami. Demikian juga Bapa meninggikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan kami hidup sampai garis akhir, bahwa perjuangan Tuhan harus kami teladani. Kami harus mau pikul salib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Jumat Agung memang luar biasa, karena Engkau menunjukkan pengorbanan-Mu ya Tuhan, yang begitu menggetarkan Jakarta Raya. Biarlah sidang jemaat yang ada di rumah maupun di gereja memiliki kebangunan rohani untuk kembali hidup bersama dengan Tuhan. Waktu-waktu yang ada dibaktikan untuk kemuliaan Tuhan. Rumah tangga dipersembahkan untuk Tuhan, pekerjaan dipersembahkan untuk Tuhan, hidupnya dipersembahkan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang menabur pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah apa yang sudah ditabur Tuhan akan melipat kali gandakan, sehingga saudara kami tidak pernah kurang, tetapi berlebih di dalam segala hal. Karena Engkau yang memberi dan Engkau yang mencukupkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat pagi hari ini kami bersyukur. Hari ini adalah hari Jumat Agung. Biarlah bukan sebuah tradisi, tetapi sebagai pengingat bahwa Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami, sehingga Engkau buktikan dengan memberikan nyawa-Mu supaya kami tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman-Mu menguatkan setiap kami, mempertebal rasa percaya kami bahwa kasih-Mu itu adalah kasih yang sempurna, kasih yang sejati. Berkati hamba-Mu Bapak PDM Iswantoro, biarlah Engkau pakai lebih lagi dalam hidupnya, dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam kehidupan rumah tangganya. Biarlah Tuhan pakai luar biasa, sehingga hidupnya boleh menjadi berkat untuk banyak orang yang ada di sekitarnya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus pada pagi hari ini, bahwa setiap kami yang ada di rumah, biarlah kami tetap terus percaya, tetap terus memelihara iman kami, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dengan cara kami menjaga hidup kami tetap berada dalam kebenaran firman Tuhan yang hidup. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk ibadah ragawi yang akan dimulai pada hari Minggu nanti, sebagai bukti bahwa kebangkitan Kristus itu nyata atas kami. Biarlah Kau memberkati supaya diberikan kelancaran, dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan yang menutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan,
untuk baptisan air yang akan dilaksanakan esok hari. Biarlah Engkau memberkati setiap para hamba-hambamu yang ikut melayani, dan juga setiap anak-anak-Mu yang sudah berkomitmen untuk memberi diri dibaptis. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkati setiap acara yang sudah disusun dari awal pertengahan hingga akhirnya bisa berjalan dengan baik. Berkati tempat yang akan dipakai untuk pembaptisan Tuhan. Biarlah Engkau yang menyucikan, yang menguduskan. Malaikat surgamu yang hadir di sana, sehingga hadirat Allah boleh turun nyata dalam acara dalam ibadah pembaptisan air. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami juga mengingat terus untuk bangsa dan negara kami. Bapa, kami berdoa untuk keadaan yang mencekam oleh karena adanya bom yang baru terjadi di Makassar. Bapa, berkati pemerintahan negara kami, supaya mereka boleh bersungguh-sungguh memiliki komitmen untuk menyejahterakan rakyat banyak. Berkati juga Tuhan Yesus untuk petugas yang menjaga keamanan, baik itu TNI, Polri, dan juga bapak-bapak tentara. Dalam nama Yesus, biarlah mereka ada di garda terdepan Tuhan, untuk membantu menyejahterakan setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, dengan kesatuan hati seluruh gereja Tuhan, dengan adanya hal tersebut, biarlah kami tetap terus memandang Yesus. Kami memberkati orang-orang yang mungkin tidak menyukai kami. Biarlah kasih Kristus menyentuh setiap hati mereka, sehingga mereka boleh berbalik, bertobat, dan memandang Yesus, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kota kami, kota Kediri. Berkati Bapak Wali Kota, berkati semua para pejabat yang bertugas untuk melayani kota Kediri. Biarlah mereka memiliki hati untuk melayani Tuhan, sehingga kota Kediri boleh menjadi kota yang sejahtera. Berkati anak-anak Tuhan yang berada di dalamnya. Biarlah kami jadi terang Kristus lewat perbuatan, tingkah laku kami, cara tutur kata kami, semuanya memancarkan kasih Kristus. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan doa syafaat kami yang jauh dari sempurna. Mari kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam yang jahat, pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menengadahkan tangan kita untuk menerima kekuatan pengurapan daripada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kalau pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau mengingatkan kami kembali di dalam hari kebangkit, hari kematian Engkau. Ternyata Engkau memberikan suatu teladan. Kami pun akan sebagai anak-anak Tuhan akan mengalami yang demikian ini. Tapi Tuhan memberikan suatu teladan. Apa yang diperintahkan oleh Bapa tetap kita lakukan. Sesungguhnya Dia sudah tidak tahan, tetapi oleh karena ada ketaatan, apapun yang terjadi, Dia taat. Karena saat Adam dan Hawa kehilangan ketaatan, pagi hari ini mengingatkan kami kembali bahwa guru dan teladan kita adalah Yesus Kristus. Dari ketaatan itulah kita akan dikembalikan kemuliaan Allah itu, karena kita kehilangan kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa, Engkau meneladani pula bahwa kami mengasihi Engkau, kami mengasihi Bapa. Apa yang diperintahkan sesungguhnya kita tidak mau, tetapi oleh karena kami mengasihi Bapa. Puji syukur pada pagi hari ini, saat ini kita tidak tahu permasalahan kita apapun, tetapi hendaklah kita taat melakukan perintah Tuhan. Kemenangan terjadi, kebangkitan akan nyata, kekuatan baru itu akan kita nikmati. Bapa, tangan kami menengadah. Kami mau Engkau bentuk, kami mau Tuhan Engkau kikis
Kami mau Tuhan Engkau untuk supaya kami selamat dan menyelamatkan orang banyak. Di dalam nama Yesus, tanpa Roh Kudus, tanpa penundukan diri kepada Kristus, kami akan gagal. Bapa, kami juga sebelum menerima berkat kami berdoa buat baptisan. Ternyata kami mengalami satu orang gugur yang kurang selangkah. Itulah yang kita alami. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pertahankan sampai titik akhir. Kita tidak mudah perjalanan hidup, perjalanan untuk melakukan perintah Tuhan, tetapi bertahanlah seperti Bapa menanggung segala dosa seisi dunia. Kita pun sekarang ini pikul salib, menyangkal diri, itu sangat sakit dan itu sangat menderita. Tetapi kita sudah komitmen untuk percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus aku melepaskan rohku, damai, sejahtera, sukacita, kekuatanku, hikmat dan marifat, ku lepaskan kepada engkau. Di dalam nama Yesus, hikmat marifat pun ku perlengkapi. Ku turunkan pada pagi hari ini, esok sampai Maranatha, berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kita ikat di dalam perjanjian kita dengan perjanjian-Mu. Kami memberkati berkat Abraham, Ishak dan Yakub pun ku perlengkapkan kepadamu. Jangan takut, aku menyertai engkau. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah anak cucu menantumu yang jauh yang dekat, diberkatilah seluruh adonanmu. Kerjakan dengan taat dan setia, kamu tidak akan kekurangan tapi kelimpahan terjadi. Jari-jarimu, perkataanmu, aku ada, maka akan tetap berhasil. Terima dalam nama Yesus, kekuatanku menyertaimu untuk melangkah di tengah-tengah dunia yang gelap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.